Halo teman-teman semua, pada materi kali ini kita akan membahas tentang teori semiotika menurut Roland Barthes. Sebelum kita membahas teori semiotika menurut Roland Barthes, mungkin banyak dari teman-teman yang belum mengetahui siapa itu Roland Barthes. Langsung saja, Roland Barthes merupakan salah satu sosok penting dalam perkembangan ilmu semiotika. Barthes dikenal sebagai tokoh penerus dari tokoh strukturalis Ferdinand de Saussure dalam bidang semiotika. Barthes lahir pada 12 November 1915 di Zerbourg, Normandia, Prancis. Karya-karya yang dihasilkan oleh Barthes diantaranya adalah Elementary of Semiology, Exposé, Mythologies, Camera Lucida, dan beberapa karya esai lain seperti The Death of Order. Barthes meninggal pada 26 Maret 1980. Semiotika Roland Barthes menguraikan pemaknaan tanda dengan sistem pemaknaan tataran pertama atau denotasi. Roland Barthes mengembangkan teori semiotika menjadi dua tingkat pertandaan, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi memiliki pengertian hubungan antara penanda dan petanda terhadap realitas dengan makna yang spontan atau eksplisit. Eksplisit merupakan sesuatu hal yang to the point, tidak samar, dan juga tidak membuat bingung. Sedangkan konotasi merupakan hubungan penanda dan petanda yang berkorelasi terhadap berbagai macam hal yang kemudian maknanya bersifat implisit atau maknanya terkandung di dalamnya, meskipun tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan atau tersimpul di dalamnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja ke contoh makna konotatif dan denotatif. Misalnya, contoh yang pertama, wanita itu menjadi kambing hitam pada kasus tersebut. Kambing hitam dalam pemaknaan konotatif artinya orang yang dianggap bersalah. Sedangkan dalam pemaknaan denotatif, kambing hitam berarti hewan sesungguhnya atau kambing yang berwarna hitam. Contoh yang kedua, Hanif merupakan tangan kanan dari Pak Fatul. Tangan kanan dalam pemaknaan konotatif artinya orang kepercayaan. Sedangkan dalam pemaknaan denotatif, tangan kanan artinya tangan sesungguhnya yang berada pada bagian kanan. Jadi, denotatif ini bersifat to the point, tidak samar, dan tidak membuat bingung atau yang disebut dengan eksplisit. Dua tingkat pertandaan denotasi dan konotasi dikenal dengan order of signification. Pemaknaan pertama yang melihat pada aspek relasi tanda dengan realitas yang disebut denotasi. Pemaknaan kedua melihat pada pengalaman personal dan kultural dalam proses pemaknaan. Barthes juga melihat aspek lain yang disebut dengan mitos. Barthes menyebut mitos adalah suatu sistem komunikasi atau sesuatu pesan. Mitos berada pada penandaan tingkat kedua dalam menghasilkan makna konotasi yang kemudian berkembang menjadi denotasi. Pada perubahan menjadi denotasi ini disebut dengan mitos. Barthes mengartikan mitos tidak sebagai objek pesannya, tetapi cara menyatakan pesan. Misalnya, pohon beringin yang lebat menimbulkan konotasi keramat karena dianggap sebagai hunian dari makhluk halus. Nah, kemudian, konotasi ini berkembang menjadi asumsi dasar yang melekat pada simbol pohon beringin. Pada tahap inilah, pohon beringin yang keramat menjadi mitos yang akhirnya berkembang di masyarakat. Selanjutnya adalah peta tanda Roland Barthes. Gambaran peta tanda Barthes dapat dipahami bahwa makna denotasi terikat akan keberadaan penanda dan petanda. Begitupun makna konotasi tergantung akan tanda denotasi. Tanda konotasi mendenotasikan tanda selanjutnya. Pemaknaan tidak berhenti pada satu titik, namun ia akan terus membuat tanda-tanda. Untuk peta tanda, bagian di samping merupakan teori semiotika Roland Barthes. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak penjelasannya. Tanda terdiri atas penanda atau signifier dan petanda atau signified. Sebagai contoh, Menara Eiffel.
Menara Eiffel merupakan sebuah penanda. Maka, petanda secara aspek mental yang muncul dalam benak kita ketika disebutkan Menara Eiffel adalah Paris, Prancis. Nah, di sini baik penanda maupun petanda tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sistem pemaknaan tersebut merupakan sistem pemaknaan tataran pertama atau sistem pemaknaan denotatif. Roland Barthes menjelaskan dua tingkat pertandaan, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna yang sebenarnya. Denotasi lebih diasosiasikan ketertutupan makna, sedangkan konotasi tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda atau makna yang tidak langsung atau tidak pasti artinya. Konotasi terbuka terhadap berbagai kemungkinan tafsiran. Misalnya, meja hijau. Dalam makna konotatif, meja hijau berarti pengadilan. Meja hijau inilah yang disebut implisit atau makna yang tidak langsung, tidak pasti artinya. Sedangkan dalam makna denotatif, meja hijau artinya meja yang berwarna hijau. Meja yang berwarna hijau inilah yang disebut eksplisit atau yang mengandung makna sebenarnya, to the point, tidak samar, dan tidak membuat bingung. Kode teka-teki merupakan unsur struktur yang utama dalam narasi tradisional. Di dalam narasi ada suatu kesinambungan antara pemunculan suatu peristiwa teka-teki dan penyelesaiannya di dalam cerita. Misalnya, dalam film Love for Sale yang dibintangi oleh Gading Martin dan Della Darcian, di mana kode hermeneutika yang ada dalam film ini adalah kehidupan seorang laki-laki single yang sebelumnya belum pernah merasakan cinta, tiba-tiba muncul rasa penasaran ketika tuntutan jodoh sesaat yang ditawarkan oleh perusahaan dating online Love. Kode yang kedua adalah kode proaretik atau kode tindakan atau lakuan dianggap sebagai perlengkapan utama teks yang dibaca orang, yang artinya antara lain semua teks yang bersifat naratif. Barthes melihat semua lakuan dapat dikodifikasi. Pada praktiknya, ia menerapkan beberapa prinsip seleksi. Kita mengenal kode lakuan atau peristiwa karena kita dapat memahaminya. Contohnya masih dalam film Love for Sale. Pada sebuah scene, terlihat banyak adegan-adegan eksplisit yang menceritakan kehidupan sehari-hari Richard yang menjerumus pada pornografi. Kehidupan sehari-hari Richard yang menjerumuskan pada pornografi inilah kode lakuan atau peristiwa karena kita dapat memahaminya, atau kode proaretik. Kode yang ketiga adalah kode simbolik, merupakan aspek pengkodean fiksi yang paling khas bersifat struktural atau tepatnya menurut konsep Barthes, pasca-kultural. Pemisahan dunia secara kultural dan primitif menjadi kekuatan dan nilai-nilai yang berlawanan yang secara mitologis dapat dikodekan. Misalnya, dalam film Love for Sale, kode simbolik yang ada dalam film ini adalah bagaimana cerita percintaan antara Richard dan Arini yang sangat kuat. Terlihat jika Richard mulai merasakan cinta yang berawal dari keterbiasaan hidup bersama dengan Arini. Kode yang keempat adalah kode gnomik atau kode kultural banyak jumlahnya. Kode ini merupakan acuan teks ke benda-benda yang sudah diketahui dan dikodifikasikan oleh budaya. Menurut Barthes, realisme tradisional didefinisi oleh acuan ke apa yang telah diketahui. Rumusan suatu budaya atau subbudaya adalah hal-hal kecil yang telah dikodifikasikan yang di atasnya para penulis bertumpu. Contoh kode ini dalam film Love for Sale adalah sikap Richard yang bermula tidak disiplin, keras, pelit, dan sikap tidak peduli pada sekitar mulai berubah ketika adanya Arini sehingga perasaannya lebih lunak, lebih bersahabat dengan karyawan-karyawan, dan lebih memaknai arti hidup. Perubahan Richard inilah yang dikodifikasikan oleh budaya. Kode yang kelima atau kode yang terakhir adalah kode semik atau kode konotatif yang banyak menawarkan banyak sisi. Dalam proses pembacaan, pembaca menyusun tema suatu teks. Ia melihat bahwa konotasi kata atau frase tertentu dalam teks dapat dikelompokkan dengan konotasi kata atau frase yang mirip. Barthes menganggap denotasi sebagai konotasi yang paling kuat dan paling akhir.
Contoh dalam kode ini adalah dalam film Love for Sale, di mana di salah satu scene, teman Richard berciuman dengan kekasihnya yang baru datang di pinggir jalan dan di hadapan teman-temannya. Nah, kode konotatif dalam scene ini merupakan rasa sayang yang ditunjukkan dengan ciuman merupakan hal yang wajar ditemui di masyarakat sekarang atau saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak. Semoga paham dengan materi yang disampaikan dan ucapan terima kasih juga kepada Pak Fatul Qorib sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Sekali lagi terima kasih.